Ya, kita lanjutkan, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Saya ke Mas Danang. Tadi kalau soal yang saya gugat itu sebetulnya aturan sudah sedemikian ketat dibuat. Ada KPK, ada polisi, ada kejaksaan, ada lembaga pengawas internal tadi. Tapi kok kenapa para pejabat itu masih nekat melakukan korupsi tadi? Itu pertanyaan pentingnya. Tadi Bung Rey bilang itu mindset. Tapi oke lah. Nah, saya ingin sekarang masuk ke tadi Mas Dana menyinggung ya. Pemberian konsesi itu banyak dilakukan, itu justru menjelang event-event politik. Apakah pilkada atau pemilu gitu ya. Lalu kemudian korupsi barang dan jasa juga mungkin tidak hanya menunggu itu. Setiap tahun kalau melihat tren tadi. Bagaimana Anda membaca ini korupsi yang makin dahsyat sekarang ini gitu, karena saya tanyakan itu karena ini kita memasuki tahun politik nih sekarang. Ya. Begitu. Jadi saya kira ada kesalahan asumsi. Ada kesalahan asumsi yang mendasar bahwa orang korupsi itu karena kebutuhan. Bahwa orang korupsi itu karena gajinya kurang, penghasilannya kecil, kemudian dia melakukan korupsi. Barangkali ada benarnya ya untuk kasus-kasus di mana orang yang paling miskin gitu ya, minta uang atau katakanlah pegawai yang paling rendah gitu ya, mendapatkan salam tempel atau memprioritaskan pelayanan gitu. Tetapi itu sangat salah asumsinya ketika kemudian kita saksikan bahwa ketika terjadi perbaikan penggajian, remunerasi itu ya, ternyata korupsi jalan terus. Ketika kemudian para politisi yang hidupnya sudah lebih dari cukup, ternyata juga melakukan korupsi. Maaf gitu ya. Bung Danang, seingat saya seminggu yang lalu ada diturunkan oleh Harian Kompas kan, makin tinggi pendidikan seseorang itu. Iya, makanya, iya. Jadi itu menjawab bahwa sebetulnya korupsi bukan karena kebutuhan. Jadi mungkin ada tapi jadi saya tidak kira menjamin bahwa orang yang titelnya banyak, tinggi, sekolahnya tinggi, dan secara ekonomi berkecukupan atau berlebih gitu, berhenti korupsi enggak. Karena kemudian korupsi bukan untuk kebutuhan itu gitu ya. Kalau tadi kita masuk ke soal politik, korupsinya kan bukan untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Mohon maaf misalnya Bapak Menteri gitu kan yang kemarin masuk gitu kan, BTS gitu ya. Itu kan dia butuh dana besar karena untuk nyumbang gereja, untuk menyumbang konstituennya, para pendukungnya gitu kan. Dan itu enggak mungkin hanya diberikan lewat gajinya. Makanya kemudian dia melakukan tindakan yang kemudian masuk kategori pidana. Tapi kan gitu untuk nyumbang lembaga keagamaan, lembaga sosial begitu kan enggak ada tuntutan. Itu kalau kita melihatnya dalam kerangka personal kebutuhan hidup. Tapi kalau kita melihatnya bahwa itu dalam kerangka membacanya bahwa itu kepentingan politik. Artinya itu kan menteri ini bagian dari politisi, dia ingin survive terus, karirnya masih panjang dalam bidang politik ya. Setelah sekian tahun masih akan tetap berkuasa, setelah jadi menteri mungkin ada jabatan-jabatan lain, makanya kemudian dukungan politik dibutuhkan, itu satu. Kemudian yang kedua yang berkepentingan juga bukan dia juga, tetapi partainya juga berkepentingan, para pendukungnya, kolega-koleganya di partai yang sama juga berkepentingan gitu ya. Misalnya dari partainya ini kalau dia mempertahankan dukungan kan otomatis teman-teman yang dari dapil itu yang dia berikan sumbangan tentu peluangnya juga besar. Oleh karena itu kemudian kita bicara tadi sempat disinggung sebentar oleh Bung Rey soal pendanaan politik gitu ya. Dan pendanaan politik nggak bisa diselesaikan dengan perbaikan gaji, remunerasi gitu ya. Ini masalahnya. Ini kan yang kemudian sering kita keliru bahwa teman-teman DPR itu selalu minta gaji tinggi, kita protes. Gajinya itu pasti diberikan gaji setinggi langit pun juga akan cukup karena problemnya bukan di kebutuhan pribadi tapi pendanaan politik gitu ya. Oleh karena itu kemudian solusinya bagaimana kita menyelesaikan soal pendanaan politik yang makin mahal, bukan dengan menyelesaikannya dengan memperbaiki remunerasi. Demikian juga di beberapa kementerian solusinya bukan dengan menaikkan gaji, tapi bagaimana memastikan sebetulnya promosi dan mutasi ini berdasarkan meritokrasi, bukan dengan besar kecilnya
setoran kepada atasan. Nah kira-kira seperti itu ini ya. Oke, nah saya ke Bung Rey. Nah Bung Rey ini tadi sudah disinggung bahwa salah satu faktor suburnya korupsi di tanah air ini itu karena biaya politik yang sangat tinggi. Lalu kemudian orang ya berlomba-lomba untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan itu dengan jalan pintas. Salah satu cara yang paling mudah itu adalah menumpuk uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ini menarik sekali. Ini nyambung dengan kita masuk ke topik yang kita bicarakan soal visi Capres-Cawapres. Baru-baru ini 3 calon yang sering berada di top 3 survei-survei di tanah air belakangan ini itu menyampaikan visi misi dan program ya, katakanlah gagasan mereka di depan para wali kota se-Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat dari ketiga orang itu, katakanlah mereka bertiga itu menjadi calon presiden kita. Apa yang Anda lihat dari ketiga itu? Apakah mereka punya visi tentang pemberantasan korupsi di tanah air gitu? Saya mulai dulu dari besar pembiayaan yang besar mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Di satu segi itu benar. Jadi biaya politik kita yang tinggi berefek terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat negara ya gitu. Tapi kadang-kadang itu juga kambing hitam menurut saya, biaya politik tinggi itu gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada tingkat tertentu kita juga nggak pernah mau serius mengevaluasi apa saja sih yang membuat partai politik itu harus mengeluarkan biaya politik begitu tinggi gitu. Nah, jadi itu salah satu faktor dulu ya. Saya agak menolak misalnya kalau biaya negara diberikan kepada partai dalam rangka menutupi kebutuhan operasional mereka gitu. Kenapa gitu? Ya karena kita nggak pernah juga evaluasi kegiatan apa saja yang memungkinkan uang negara masuk ke partai politik. Kalau ada yang deklarasi capres megah sekali, memang itu harus didanai oleh negara. Misalnya begitu ya. Dan mengapa kalau deklarasi ya harus dengan uang begitu besar, mewah dan seterusnya itu gitu. Kan itu juga pertanyaan. Ini sekarang aja misalnya spanduk, baliho di mana-mana. Itu buat apa? Gitu. Dan dari mana uangnya? Gitu. Ya mohon maaf, kalau nggak begitu, dulu, saya mulai dulu. Dengan suara terbanyak ini nggak bakal dipilih, bro. Oh iya, saya mau mengatakan, yang saya mau katakan itu kadang-kadang kita mengkambing hitamkan ekonomi tinggi politik, tetapi dengan tingkah partai politik yang juga mubazir, itu maksud saya. Yang prakteknya mubazir gitu. Mohon maaf, seperti kemarin kejadian ada namanya apel siaga. Mewah sekali kan. Tapi apa isinya? Kan sebelumnya juga ada acara juga yang sangat besar itu juga. Itu maksud saya, yang sesama dengan itulah ya. Terus apa isinya? Masyarakat nggak mendengar visi capresnya dengan tegas, kemana? Oke. Sikap ininya. Maksud saya, partai-partai kita, caleg-caleg kita macam-macam, mengeluarkan begitu banyak ya dana untuk kegiatan yang nggak kelihatan signifikansinya bagi ulang tahun pendiri partai, pemimpin partai. Macam-macam lah. Itu maksud saya gitu. Lalu kemudian ya kalau kita mau biaya yang kayak gitu ya biaya tinggi gitu maksud saya. Oke, sekarang saya ke pertanyaan dulu. Nah, yang kedua. Nah, ini baru-baru oleh karena ini kan itu betul. Dalam presiden kita itu. Oleh itu betul kemudian kita harus melirik ini. Ya, setidaknya ada kan 3 nama yang masuk top 3 lah ya dalam survei kita. Yang setidaknya udah dideklarasikan oleh partai lah, itu bahasanya ya kan. Kalau saya baca pertemuan mereka di Apexia ya, Apexia asosiasi pemerintah kota. Ya, pemerintah kota ya. Satunya Adeksi, ini Apexia. Kalau saya baca visi misi mereka, saya tonton dari awal sampai akhir tuh. Oh gitu ya. Ya, dan saya buat catatan-catatan yang saya belum sempat rilis catatan-catatannya itu. Semua kan berbicara tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Itu udah
Gak usah ditanya lah, itu udah pasti muncul di visi misi. Itu mau saya. Oh gitu. Iya, semua akan bicara. Sebetulnya tantangannya bukan mereka mau bicara apa gitu. Jadi soal apakah mereka punya cita rasa terhadap pemberantasan korupsi atau tidak, itu harus dilihat dari seluruh landscape pikiran itu gitu. Nggak bisa hanya sekedar, oh dia mengatakan itu akan berantas korupsi. Oh iya, tapi gimana sikap Anda terhadap KPK? Misalnya begitu, pasca revisi undang-undang itu. Itu harus dibaca semua. Nggak, apa yang Anda lihat dari ketiga kemarin itu? Ya, Ketika masih, menyampaikan. Apakah sekedar retorika saja atau enggak, karena mereka kan nggak bicara secara spesifik tentang korupsi kan. Ini lebih kepada, secara umum saja? ya lebih khususnya itu mereka tentang hubungan pusat dan daerah dengan dengan kota macam-macam dan seterusnya gitu. Tetapi dari itu pun kebaca sebetulnya apa yang mereka bayangkan tentang clean government. Jujur aja sebetulnya kan kalau kita bahas secara umum, mereka kurang menyentuh soal isu soal korupsinya. Ini soal yang dibaca, yang disampaikan oleh mereka itu gagasan soal hubungan pusat dengan daerah. Apa namanya itu pembagian dana ya kepada daerah-daerah, pemandirian kota-kota macam-macam dan seterusnya itu dan sebagainya. Lebih berbicara pada aspek itu dibandingkan upaya untuk bagaimana menekan supaya tindak pidana korupsi di kota itu oleh pejabat negara itu bisa ditekan. Itu mungkin isu yang lain ya. Jadi lebih, istilah saya ini lebih struktural isunya dibandingkan dengan isu yang lebih apa namanya itu ya, isu-isu yang lebih ya di luar soal hubungan pusat dan daerah macam-macam dan seterusnya gitu. Nah itu yang kedua. Tapi jangan lupa Mas, menurut saya salah satu hal yang selain kita harus membaca visi misi mereka tentang apa namanya itu ya, tindak pidana korupsi, tapi saat yang bersamaan apakah ada satu aturan yang didesain untuk memaksa ya siapapun nanti yang akan jadi pejabat negara, mau di level eksekutif maupun legislatif itu dapat mempertanggungjawabkan dananya gitu. Nah, di kita relatif itu hanya basa-basi, Bas. Apalagi sekarang ini KPU malah mencabut dua ketentuan yang semestinya memperkuat ya transparansi penggunaan dana kampanye gitu. Satu soal LHKPN Bacalek yang nggak lagi diwajibkan oleh KPU, kan? Sehingga dengan begitu kita nggak tahu nih dana kampanye dana kekayaan para bacalek ini seperti apa, kita nggak tahu karena ketentuan ini dihapus oleh KPU. Nah yang kedua adalah soal hilangnya LPSDK di dalam ketentuan PKPU, yaitu laporan penggunaan sumbangan dana kampanye. Yang dari situ sebetulnya kita bisa melacak hari ini si partai dapat berapa, caleg dapat berapa, dipergunakan untuk apa dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat konteksnya itu, Bas, hanya kita tahu di awal dan nanti di ujung. Yang cerita di ujung ini nggak pernah jadi kasus sepanjang berapa kan? Tahun 2000, saya hitung 2004 lah, kalau 99 mungkin belum ada concern betul soal dana kampanye ya. 2004, 2009, 2014, 2019. 4 kali kita pemilu belum pernah ada persoalan di ujung gitu loh, di audit dana kampanye dari para peserta pemilu gitu. Itu yang kedua, yang ketiga, ini standar pengawasan Bawaslu seperti apa, Bas? Kalau mereka terlalu melihat persoalan di hilir itu artinya masyarakat yang terima uang 30.000, 40.000, 50.000, ya saya kira akan sulit melakukan pemberantasan politik uangnya gitu. Nah Bawaslunya umumnya ngambil di hilirnya itu, luput di hulu gitu. Ya, nah kalau faktor-faktor yang seperti ini, Bas, ya maksud saya sih sederhana ujinya yang kalau kita hubungkan tadi dengan apeksi itu tadi kan. Anda mau ngomong apapun soal pemberantasan korupsi, kira-kira gitu ya. Tapi kalau Anda nggak mau sebutkan, udah keluar berapa untuk buat baliho, ya kan, spanduk, ya, itu artinya omong kosong, gitu maksud saya gitu. Karena visi misi bisa dibuat bagus macam-macam gitu. Tetapi kalau nggak, itu yang saya sebut kalau kita ngeliat landscape ini secara keseluruhan dan tindakan mereka perharian itu, ya kita bisa mengatakan itu hanya basa-basi, manis di mulut ini gitu loh kira-kira. Jadi hanya basa-basi ya. Oke, kita break dulu setelah yang satu ini.